Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang nyamuk. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera, lalat dan tergolong dalam famili Culicidae. Genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Culex, Saurophora, Ochlorotatus, Aedes, Sabetes, Wyomia, Culiceta, dan Haemagogus untuk jumlah keseluruhan sekitar 35 negara yang merangkum 2.700 spesies. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Dalam bahasa Latin, nyamuk dikenal sebagai Maya, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Spanyol atau bahasa Portugis yang berarti lalat kecil. Penggunaan kata mosquito bermula sejak tahun 1583. Di Britania Raya, nyamuk juga dikenal sebagai gnats. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia, atau dalam sebagian kasus burung atau juga reptilia dan amfibi untuk mengisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein untuk pembentukan telur dan oleh karena diet nyamuk terdiri dari madu dan jus buah, yang tidak mengandung protein, kebanyakan nyamuk betina perlu mengisap darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan. Nyamuk jantan berbeda dengan nyamuk betina, dengan bagian mulut yang tidak sesuai untuk mengisap darah. Agak rumit, nyamuk betina dari satu genus, Toxorynchites, tidak pernah mengisap darah. Larva nyamuk besar ini merupakan pemangsa jentik-jentik nyamuk yang lain. Nyamuk mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Tempo 3 peringkat pertama bergantung kepada spesies dan suhu. Hanya nyamuk betina saja yang menyedot darah mangsanya. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan makan. Sebab, pada ketanyaannya, baik jantan maupun betina makan cairan nektar bunga. Sebab nyamuk betina memberi nutrisi pada telurnya. Telur-telur nyamuk membutuhkan protein yang terdapat dalam darah untuk berkembang. Culex tarsalis bisa menyelesaikan siklus hidupnya dalam tempo 14 hari pada 20 derajat Celcius dan hanya 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Sebagian spesies mempunyai siklus hidup sependek 4 hari atau hingga 1 bulan. Larva nyamuk dikenal sebagai jentik dan didapati di sembarang barang bekas berisi air. Jentik bernapas melalui saluran udara yang terdapat pada ujung ekor. Pupa biasanya seaktif larva, tetapi bernapas melalui tanduk torakis yang terdapat pada gelung torakis. Kebanyakan jentik memakan mikroorganisme, tetapi beberapa jentik adalah pemangsa bagi jentik spesies lain. Sebagian larva nyamuk seperti Wyomia hidup dalam keadaan luar biasa. Jentik-jentik spesies ini hidup dalam air tergenang dalam tumbuhan epifit atau di dalam air tergenang dalam pohon periuk kera. Jentik-jentik spesies genus Deinocherites hidup di dalam sarang ketam sepanjang pesisir pantai. Wabah penyakit bawaan nyamuk masih menyebabkan penyemburan dengan bahan kimia yang kurang beracun dibandingkan yang digunakan pada masa lalu. Capung, juga dikenal sebagai elang nyamuk, merupakan agen pengawal yang berkesan. Larva capung, naiads, memakan jentik-jentik dalam penampungan air sementara capung dewasa pula memburu dan memakan nyamuk dewasa, terutama nyamuk harimau Asia yang terbang pada waktu siang. Penyemburan nyamuk bisa memperburuk keadaan dan meningkatkan populasi nyamuk dalam tempo jangka masa panjang sekiranya penyemburan itu melenyapkan capung dan pemangsa alami yang lain. Sebagian nyamuk mampu menyebarkan penyakit protozoa seperti malaria, penyakit filaria seperti kaki gajah, dan penyakit bawaan virus seperti demam kuning, demam berdarah deng, encephalitis, dan virus Nil Barat. Virus Nil Barat disebarkan secara tidak sengaja ke Amerika Serikat pada tahun 1999 dan pada tahun 2003 telah merebak ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Berat nyamuk hanya 2 hingga 2,5 mg. Nyamuk mampu terbang antara 1,5 hingga 2,5 km per jam. Pengusir nyamuk biasanya mempunyai kandungan aktif berikut, di sulingan minyak catnip, Nepetalactone, citronella, atau sulingan minyak eucalyptus. Nyamuk selalu dapat menemukan sasarannya dengan tepat karena mereka melihat dengan gerakan, panas tubuh, dan bau tubuh. Sewaktu nyamuk hinggap di tubuh, dia menempelkan mulutnya yang mirip sedotan disebut juga proboscis. Lalu terdapat pisau yang akan merobek kulit korban maju mundur hingga menemukan urat darah, setelah itu baru darah yang ada dihisap. Proses ini berlangsung cepat dan seolah-olah proses yang terjadi adalah nyamuk menusuk tubuh, padahal tidak begitu. Nyamuk membedah kita seperti layaknya dokter bedah yang cepat dan akurat. Setelah nyamuk kenyang, dia akan mencabut probiosis dan terbang. Air liur nyamuk yang tertinggal di kulit korban akan merangsang tubuh layaknya ada benda asing yang mengganggu. Terjadilah proses yang dikenal dengan alergi, dan yang terjadi adalah bentol-bentol dan gatal. Terdapat beberapa tanaman yang dapat menangkal nyamuk karena bau bunga atau daunnya.
marigold, ageratum, geranium, bawang putih, lavender, sarinya dioleskan pada tubuh, rosemary, catnip, citronella, minyak sereh, tansi, kemangi. Sekian yang dapat anak lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.